Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai beberapa aplikasi dari nanopartikel atau nanomaterial untuk bidang energi teman-teman ya. Ini adalah overview atau sasaran belajar atau diskusi kita kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan ya. Kemudian ada aplikasi nanomaterial untuk energy storage, biasanya untuk baterai teman-teman ya. Baterai. Kemudian ada aplikasi nanomaterial untuk konversi energi. Itu biasanya nanti yang akan kita bahas itu adalah untuk produksi gas hidrogen ya atau photoevolution H2 nanti ya. Nah, jadi nanomaterial sendiri itu sudah banyak dimanfaatkan dan banyak dikembangkan teman-teman, terutama pada aplikasi energi karena kelebihannya yang pertama yang paling jelas itu adalah luas area yang lebih besar dibanding pada skala mikro teman-teman ya. Ini adalah beberapa contoh aplikasi dari nanomaterial. Ada nanomaterial yang satu dimensi, dua dimensi, dan juga tiga dimensi. Nah, untuk yang satu dimensi itu biasanya untuk energi generation ya, untuk menghasilkan energi. Untuk yang tiga dimensi itu biasanya dimanfaatkan sebagai energi storage atau biasanya digunakan sebagai superkapasitor dalam suatu baterai, teman-teman. Dan kemudian beberapa nanomaterial juga sudah digunakan atau dimanfaatkan atau dikembangkan juga untuk superkonduktor di sini ya. Kemudian untuk sebagai nanolubrikan ya dan juga sebagai konversi energi. Contohnya adalah fuel cells dan juga solar cells, teman-teman, seperti itu ya. Kita bahas dulu. Jadi ada nanomaterial yang dimanfaatkan sebagai energi storage atau sebagai baterai di situ. Itu biasanya nanomaterial jenis grafit dan beberapa logam oksida ya teman-teman ya di sini. Nah, untuk nanomaterial jenis grafit di sini kita bisa ambil contoh, dia digunakan sebagai anoda ya di sini yang muatannya negatif, sedangkan yang lithium MO2 ini yang muatan positif teman-teman. Jadi ketika dicas, keadaan baterai itu dicas, berarti arah elektronnya ini ke arah yang anoda ya. Ini contohnya pada aplikasi baterai lithium ion ya. Nanti elektronnya ke arah anoda. Nanti dia si lithium dalam bentuk kation itu akan bergerak ke arah si anoda nih ya. Dan akhirnya bertemu dengan elektron membentuk Li 0 ya. Nah, tapi ketika dia dalam keadaan discharge atau berarti energi itu dipakai si baterainya, maka elektron itu akan ke arah si katoda ya atau LiMO2. Nah, di mana nanti si Li ini akan kembali lagi membentuk LiMO2 di situ ya, pada keadaan dia dipakai atau baterainya itu keadaan discharge berarti ya, seperti itu. Nah, beberapa alasan kenapa banyak nanomaterial ini dipakai, karena ketika si material itu dalam bentuk nano, maka sifat fisiknya itu atau sifat kimianya atau beberapa keuntungannya dalam sifat fisiknya itu akan berubah, teman-teman. Di sini bisa diambil contoh misalnya karbon ya. Contoh tadi grafit tadi misalnya. Ketika dia dalam berbentuk nano, dia itu akan memperbesar atau bertambah konduktivitasnya, teman-teman ya di situ ya. Nah, tapi kan dalam membuat suatu baterai, terutama baterai lithium ion, itu yang dicari yang pertama, teman-teman, itu adalah konduktivitas, ya, dan juga kapasitas, teman-teman ya. Nah, makanya biasanya digunakan hibridisasi di situ dengan logam-logam lain supaya nanti kedua target kita ini bisa tercapai. Jadi powernya dapat, ya teman-teman di sini. Dan juga energi juga dapat, makanya dilakukan hibridisasi biasanya antara kedua material tadi, material karbon dan juga beberapa material logam oksida di situ. Contohnya tadi kayak LiMO2 seperti itu ya. Dan juga di sini adalah aplikasi dari nanomaterial untuk konversi energi. Biasanya digunakan yang paling umum atau yang paling sering digunakan sekarang, yang paling banyak dikembangkan lah ya. Itu adalah WS2. WS2 itu apa? Adalah wolfram disulfida atau tungsten, teman-teman. Tungsten disulfida. Sebagai apa? Diaplikasikannya atau dikembangkannya sebagai katalis di situ untuk memproduksi gas hidrogen. Dimana kan nanti kan gas hidrogen ini bisa digunakan untuk membangkitkan atau menghasilkan energi lain ya, bisa energi gerak dan lain-lain seperti itu. Ini ada beberapa metode untuk menghasilkan material WS2 itu dengan cara ini ya, digabungkan dengan gold ya.
Kemudian nanti didispersikan, kemudian bisa dibentuk nanosheet dan juga digabungkan dengan CuO, teman-teman, seperti itu ya. Itu beberapa cara untuk memproduksi US2 atau tungsten disulfida ya, yang nanti digunakan sebagai fotokatalis atau sebagai berarti katalis untuk memproduksi gas hidrogen ya dari beberapa macam reaktan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, nanomaterial itu sudah sangat banyak dimanfaatkan dan juga banyak dikembangkan di bidang energi, terutama untuk penyimpanan tadi ya. Penyimpanan itu berarti kapasitor ya, kapasitor dan baterai ya. Dan selain itu juga untuk konversi energi, yaitu dalam perannya sebagai fotokatalis biasanya. Ya. Katalis yang menggunakan cahaya sebagai medianya gitu teman-teman. Atau sebagai bantuan cahaya. Nah, tantangannya teman-teman, dalam penyimpanan energi itu memiliki tantangan untuk menghasilkan daya dan kapasitas yang lebih besar gitu ya. Nah, itu harus dimainkan tuh berarti itu nanti entah jumlah logam oksidanya dan juga jumlah karbonnya ya. Dan untuk konversi energi itu memiliki tantangan bagaimana si fotokatalis ini atau material atau nanomaterial ini berarti untuk memproduksi gas hidrogen sebanyak-banyaknya, di mana nanti gas hidrogen ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi, biasanya energi gerak, biasanya teman-teman, seperti itu ya. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk pembuatan diskusi dan juga video kali ini. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.